kesannya pas naik pertama naik pesawat itu, Ci. Naik pesawat itu pas mau naik itu gue hanya bisa diam duduk, apalagi pesawat itu goyang-goyang gitu. Kayak udah mati gue mati gue tapi gue Menurut saya, semua orang bisa sukses. Karena kesuksesan itu tidak hanya milik orang yang punya modal dan berpendidikan. Siapapun bisa sukses. Yang penting, orang itu mau meraihnya dengan kerja keras dan ketekunan. Jadi, it's very interesting berada dalam grup positif yang seperti itu membuat kita merasa bahwa oke lah, situasi kita tiap hari hadapi mungkin lelah, mungkin capek, mungkin kita dikecewakan, mungkin kita dihakimi, mungkin kita ibaratnya dikepoin negatif ya, digosipin negatif oleh kolega teman kerja kita, dituduh oleh atasan kita, padahal kita nggak melakukan kesalahan. Kita dibenci tanpa sebab karena ada teman kita yang iri dengan jabatan kita di kantor dan dia gosipin dari belakang supaya menjatuhkan kita ke pimpinan, ya kan? Singkat cerita, untuk apa kita berada dalam zona yang seperti itu? Dan sesuai janji saya kepada si Sally untuk mengungkapkan pandangan saya tentang arti sahabat. Oke. Bagi Kotomi, setelah saya belajar dalam kondisi ketika saya mengalami titik terendah, ternyata dalam hidup kita sahabat itu boleh diibaratkan sebagai ranting, akar dan daun, ya, ranting, akar dan daun. Ya, buat teman-teman yang pernah dengar kisah ini ataupun sharing ini, ya kiranya boleh ini menjadi penguatan kembali. Ya, kita berbagi buat si Sally dan juga teman-teman semua. Salam buat teman-teman yang merupakan member daripada 1000 kisah menginspirasi dan juga keluarga besar daripada Batik Trusmi. Salam juga buat abang ya, Abang Ibnu, suami daripada si Sally. Salam ya, sehat sejahtera semua buat teman-teman di Cirebon sana. Di sini juga setahu saya ada yang di Cirebon adalah Sunarto ya, sahabat di Cirebon. Itu juga udah brother yang luar biasa. Bahkan dia sampai mau bikin kafe yang namanya kafe ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Katanya Kotomi mau diundang kemarin pas bulan April, cuman ada corona ya nggak jadi. So, saya mendoakan nanti kafenya buka. Kalau saya terjadi ke Cirebon, saya coba nanti ya sapa si Sally, cuman dia udah di Bali sekarang. Prinsipnya adalah begini. Kenapa saya katakan sahabat itu seperti daun, ranting, dan akar? Karena gini, dalam kita posisi puncak karir kemewahan, ada jenis sahabat itu seperti daun. Mereka itu ketika kalau kita sedang diterpa badai, ditimpa angin yang kencang, diterjang angin yang kencang, masalah kesulitan, mereka akan seperti daun. Daun itu dengan mudah berguguran. Mereka akan menghilang dalam hidup kamu. Mereka akan jatuh, mereka akan pergi, akan meninggalkan kamu. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang dulunya dia dekat-dekat sama kamu karena ada maunya. Dan pada saat kamu mengalami kesulitan, pada saat angin menerpa, ya, mereka akan berguguran, mereka akan menghilang dari kamu. Kemudian ada sahabat yang seperti ranting. Sahabat yang seperti ranting ini apa? Sahabat yang kita pikir adalah sahabat sejati. Kita berserah pada dia. Kita berpikir bahwa dia kuat untuk menemani kita. Kita curhat semua hal kepada dia.
kita kasih kepercayaan, kita berikan diri kita seutuhnya. Dalam artian kepercayaan, baik itu uang, baik itu jabatan pun kita ibaratnya sampai ya ada pegawai yang kita pikir dia itu udah kayak sahabat sejati yang apa-apa pun, bahkan sampai pin ATM pun supaya kita nggak mau pusing lagi, kita titipin ke asisten pribadi yang kita anggap sepertinya sahabat sejati. Kalau keluar kota, boboknya di hotel pun boboknya itu satu kamar sama kita karena saking kita baik sama dia. Makannya juga makan satu meja sama kita, hidangan, bistik, makanan apapun sama. Kita berpikiran bahwa dia adalah harapan. Kita berpikiran bahwa dia adalah seperti soulmate, dia best friend forever dalam hidup kita. Kita berpikiran bahwa paling banyak artis ya, aktor mengalami kejadian ini. Jadi dia punya asisten pribadi dan itu dia anggap sebagai kayak saudara sendiri. Ini bukan otomi justifikasi kepada siapapun, tapi memang ini kejadiannya. Jadi yang dipercaya sampai pin ATM segala macam pun itu akhirnya mengkhianati. Ya, kita terlalu berserah. Kita itu yang boleh adalah percaya kepada Tuhan. Ketika kamu percaya pada manusia, manusia adalah tempatnya salah dan kecewa. Semakin kamu percaya banyak, ya semakin kamu banyak dikecewakan. Bukan berarti kita itu nggak percaya siapa-siapa, tapi kelak Kotomi akan bicarakan tentang bagaimana memberi kepercayaan ya. Saya sendiri belajar banyak dari tentang dulu juga gitu. Makanya kenapa Kotomi bisa kasus itu ya karena saya percayakan sepenuhnya, bahkan saya anggap dia sebagai kayak ibaratnya adik saya kebetulan di Amerika, jadi saya nggak punya adik lagi. Ini orang dia sales, dia susah, saya angkat dia, jabatan dia udah jadi personal assistant daripada perusahaan di perusahaan Korea ini, dan dia menjadi penghubung saya perlakukan dia seperti adik sendiri. Saya saking sayangnya saya anggap seperti saudara sendiri. Namun ya begitu, orang yang paling kita percaya justru paling pandai pula dia menyakiti kita. Kenapa? Karena dia tahu kelemahan kita. Begitu pula kenapa sahabat ini kita asosiasikan dia sebagai ranting. Dia kita cangkolin semua. Beban itu begitu berat. Jangankan daun tadi yang berguguran, ini pun ranting akan patah. Rantingnya patah karena kita pikir kita bisa bergantung di ranting dan ranting itu patah. Aduh, cilaka. Yang kita berserah, yang kita percaya pun patah. Lalu bagaimana sih sebenarnya arti sahabat yang baik, arti sahabat yang tepat? Bukan sekedar dekat. Sahabat dekat itu nggak ada gunanya. Sahabat yang dekat-dekat karena ada maunya itu nggak ada gunanya. Jadi sahabat tepat itu seperti apa ya Pak Tommy? Sahabat yang tepat adalah sahabat yang kita bisa temukan di kondisi corona ini. Wah, yang bener nih Pak Tommy. Apa masih ada sahabat yang bisa kita ketemukan di kondisi corona? Ada. Itulah sahabat yang tepat. Saat kamu dalam kegelapan, saat kamu sendirian, saat kamu tidak punya siapa-siapa, saat kamu berada di dalam tanah, di dalam debu, di dalam, bahkan sampai di dalam kedalaman tanah, kamu merasakan dingin, sepi, gak punya siapa-siapa. Kamu merasakan begitu gelap, kamu menangis di dalam kegelapan itu, dan ada sahabat yang datang melilit kamu, memeluk kamu. Mereka adalah akar. Ya, Anda hanya perlu ketemu satu saja sahabat yang seperti ini, maka hidup kamu ya akan terasa begitu ada harapan. Kenapa? Karena sahabat yang seperti akar, dia tidak pernah mencari muka di umum, di muka di atas. Namun dia akan bersama-sama kamu masuk ke dalam tanah, mengakar, menjalin kuat persahabatan yang ada. Dia akan tumbuh bersama-sama kamu, menguatkan bisnis kamu, membangun sebuah batang yang indah, yang kokoh, ya, menuju. Kalau ibaratnya di teman-teman muslim kita itu kiblatnya, kalau kita bertumbuh menuju ke atas yang memuliakan Sang Maha Kuasa, lalu menghasilkan begitu banyak buah-buah kebaikan,
berasal dari apa coba? Pohon yang kuat itu pasti akarnya kuat. Nah, temukanlah sahabat yang seperti akar, yang bisa melilit, ya, berada di dalam tanah, yang bisa memeluk kamu sekalipun kamu dalam kegelapan yang dingin, gak punya siapa-siapa. Dia mengakar dan dia melilit kamu. Melilit itu artinya dia memeluk kamu, dia meyakini kamu, dan dia tahu bahwa kamu bisa bertumbuh, dan dia menemani kamu untuk bertumbuh. Tentu sebuah pertanyaan. Kok Tommy katanya tadi ketemukan sahabat yang tepat di momen corona. Kok Tommy katanya ketemukan sahabat di saat kita di titik terendah. Kok Tommy ketemukan sahabat di kondisi kita gelap di dalam tanah, ya, artinya dalam kondisi sulit. Di mana? Saya kok nggak lihat ada sahabat yang seperti itu. Bukannya di awal Kok Tommy bilang kalau kita itu udah jatuh, ya kalau kita di atas lagi angin-anginan, sahabat itu kalau diterpa angin mereka bisa berguguran seperti daun, bisa patah seperti ranting. Lalu kalau yang kayak gitu aja mereka patah dan menghilang, terus di dalam tanah siapa yang bisa nemenin kita? Menemukan sahabat yang tepat bukan kita temukan, namun benar kata Big Tami, Ken, itu dia sudah alami, ya, saya pun alami. Kalau kamu ingin mendapatkan sahabat yang tepat, ingatlah bahwa gajah berteman dengan gajah, semut berteman dengan semut. Oke? Pasti teman yang selaras, teman yang tepat akan mendatangi kamu ketika keselarasanmu itu sudah ideal, ya. Saat kita bertanya di mana letaknya sahabat-sahabat yang tepat dalam hidup kita, saat itulah kita perlu introspeksi. Sebenarnya, ya, ini semoga pesan kebaikan ini bermanfaat buat si Sally dan juga teman-teman yang ada di Bali maupun Cirebon, dan tentunya buat teman-teman 0001 juga. Menemukan sahabat yang tepat adalah saat kita menyadari bahwa sebenarnya selama ini dalam hidup kita ini daun bagi sahabat kita, ataukah kita ini ranting bagi sahabat kita, atau justru kita itu adalah akar bagi sahabat kita. Karena gajah bertemu dengan gajah, semut bertemu dengan semut, berteman dengan semut, ya. Jadi kalau kamu tanya di mana Kok Tommy saya akan ketemu sahabat yang tepat, sahabat yang tepat itu seperti kamu mengejar kupu-kupu. Semakin kamu kejar, semakin mereka menjauh, ya. Kita tentu ingin mendapatkan sahabat yang positif, yang hebat, yang baik, yang ini, yang itu. Namun sesungguhnya, siapakah kita bagi sahabat kita? Sudahkah kita menjadi sahabat yang akar bagi sahabat kita? Sudahkah kita betul-betul tulus mengasihi sesama? Sudahkah kita ini pamrih kepada sahabat kita? Dan selama ini pertanyaannya adalah, kita ini sebenarnya daun ataukah ranting? Atau justru akar bagi sahabat kita? Be the beautiful garden, ya. Kalau misalnya kita itu bisa menjadi seseorang yang punya integritas yang baik, punya kejujuran, punya kebaikan, punya karakter yang baik, maka yakinlah sahabat yang tepat akan mendatangi hidup kamu. Kupu-kupu yang tadinya berterbangan kita kejar nggak dapat, ketika kita membangun taman yang indah, kita be the beautiful garden, then the butterfly will come. Kupu-kupu akan datang dan mereka akan diam di tempat kita. Saat mengalami titik yang terendah sekarang, saat kita berada dalam kesulitan, jangan pernah lagi kita terus-menerus membiarkan diri kita terjebak dalam zona yang gelap. Tapi kita harus mengambil satu langkah, gak usah pusingin lagi apa kata orang. Saya udah waktunya meninggalkan zona negatif ini. Saya harus berada dalam zona yang positif. Lalu saya perbaikin diri saya.
saya mau menjadi akar bagi sahabat-sahabat saya. Saya mulai mau untuk menelpon mereka, sahabat-sahabat lama yang mungkin saya dulu lupa berterima kasih. Dalam hidup saya, pasti ada momennya kita itu ditolong orang lain, pasti kita juga pernah nolong orang lain, pasti kita juga pernah ditolong. Jadi tentang konsep menolong itu karena kita sendiri pernah ditolong orang lain juga. Waktu kita lahir, kita ditolong oleh bidan, ya. Waktu kita lahir, waktu kita sakit, kita ditolong oleh dokter. Jadi udah memang panggilan hati kita memang harus menolong sesama. Dan untuk mendapatkan sahabat yang tepat, ya, bukan dekat, ya. Jadi jangan dekat-dekat sama sahabat yang cuma mau dekat-dekat kalau ada maunya, tapi belajar untuk menemukan sahabat yang tepat. Bagaimana cara menemukan sahabat yang tepat? Adalah jadilah sahabat yang tepat bagi sahabat-sahabatmu, dan mereka akan menilai kamu pada saat mereka tahu bahwa ternyata kamu adalah sahabat yang tepat bagi hidup mereka, maka mereka akan mendatangi kamu. Di saat momen titik terendah saya boleh bilang saya kehilangan semua teman. Teman yang dekat sama saya, yang masih mau menyapa saya, hitungannya nggak ada lebih dari 5 jari. Sedih sekali ya, punya begitu banyak sahabat, ternyata di saat titik terendah cuma tinggal 5. Oke? Dan tapi nggak apa-apa, itulah sahabat yang tepat. Ketika sahabat yang tepat ini, mereka bisa melilit saya, mereka bisa memeluk saya, mereka bisa mendoakan, membantu saya. Dan tiba waktunya ketika saya sudah positive mindset, saya sudah siap untuk bertumbuh, maka kita akan menjadi satu lilitan yang kuat, membangun pohon yang indah menuju ke atas dan menghasilkan buah-buah kebaikan yang luar biasa. Kalau kita membiarkan diri kita, tadi saya sharing dengan Pak Anton tentang bagaimana telur itu kalau misalnya membiarkan tekanan dari luar, labeling dari orang lain. Kenapa Kotomi bilang harus keluar dari WhatsApp grup yang negatif? Kalau kita membiarkan cengkraman, tekanan dari orang lain ini menekan telur, maka telur ini akan pecah dari sisi luar. Dan yang ada ketika sudah dipecahkan, mindset kita hancur, yang ada kita menjadi kemungkinan entah itu telur busuk, yang sampah, yang nggak berguna, entah itu kita, kalau memang kita di dalam diri kita juga udah rusak karena kata-kata dari mereka, hakiman dari mereka, tuduhan dan cercaan, cacian, makian, dan labeling mereka bahwa kita ini pokoknya gagal, kamu itu anak gak berguna, kamu itu anak sampah, kamu itu karyawan yang gak punya otak dan sebagainya, kamu itu pengusaha gagal dan sebagainya. Kita membiarkan labeling ini terus-menerus menekan kita, maka telur yang baik pun akan pecah. Dan ketika pecah, di dalam itu tergantung, kalau busuk ya dibuang. Tapi kalau misalnya masih bagus, kita akan menjadi konsumsi publik, alias kita akan digoreng, kita akan dimakan, ya, nggak ada gunanya. Tapi berbeda teman-teman, ketika kita itu bisa jadi telur itu, kita punya satu positive mindset, punya satu kekuatan dari dalam. Dari dalam ini bisa bertumbuh, ya, meyakini saya bukan telur, saya saat ini telur, tetapi saya akan menjadi ayam, dan saya akan menjadi ayam yang akan menghasilkan telur-telur. Itu telurnya dari dalam akan keluar tekanan, dan ketika sudah berhasil breakthrough, keluar dari tekanan yang ada, dia akan berubah jadi apa? Dia akan berubah menjadi ayam. Dan ayam inilah yang akan bertumbuh, ya kan, dan menghasilkan lebih banyak lagi telur-telur yang bisa dinikmati manusia. Tentunya itu ibarat seperti hidup kita. Ketika dari dalam diri kita sudah bisa berdamai dengan badai yang ada, dari dalam diri kita bisa meyakini bahwa saya ini pribadi yang sukses. Saat ini memang mungkin ada tekanan dari luar, tapi saya tidak akan membiarkan tekanan itu merusak apa yang ada di dalam. Saya harus tetap bertumbuh. Tentang kondisi di luar sana yang begitu menekan, itu adalah tentang badai yang di luar.
namun tenangkanlah badai yang di hati, menang di dalam, menang di luar. Jadi bagaimana kita harus grow mindset, ya, mindset kita ini harus bertumbuh, dan dalam pertumbuhannya mari sama-sama take action, keluar dari WhatsApp group yang negatif, berada dalam WhatsApp group yang positif, bertumbuh sebagai pribadi yang luar biasa, yakin bahwa kesuksesan telah menanti Anda, dan titik terendah hari ini menjadi kesempatan kita untuk bersujud kepada Dia. Kita angkat tangan dan Tuhan turun tangan, kita minta pimpinan Tuhan, kita menjalani hidup kita, berteman dengan teman-teman yang tepat, bergaul dengan lingkungan yang positif. Kita siap diproses dengan cara yang indah oleh Sang Maha Kuasa, menuju bukan ke titik tertinggi, namun menuju ke titik yang terindah. So, kiranya ini menjadi satu kebaikan, pesan buat teman-teman. Tinggal Anda berani take action atau tidak. Di 0001 ini kita harus ada keputusan untuk keluar dari lingkungan yang negatif, dari pergaulan yang negatif, bahkan berani take action keluar dari WhatsApp group yang tidak bisa membangun mindset kita lebih baik lagi. Keputusan ada di tangan teman-teman. Tentunya ini terkembali kepada teman-teman. Kotomi hanya merupakan mikrofon yang menyuarakan pesan-pesan kebaikan. Saya sendiri belajar dari para mentor, saya belajar dari hasil doa saya, apa yang disampaikan, saya mencoba menceritakan kepada teman-teman. Apa hal yang bagus yang saya pelajari, saya ceritakan kepada teman-teman. Pengalaman hidup saya 20 tahun berbisnis, saya sarikan kepada saya sarikan untuk saya sajikan kepada teman-teman semua. Jadi ya itulah dia. Tadinya pagi ini saya punya satu kisah inspiratif yang diambil dari buku Think. Namun karena tadi si Sally bilang, "Kok Tommy pengen dong bahas tentang arti sahabat," jadi saya tanggung ya. Seharian tadi kan teman-teman kalau tahu saya sempat Instagram live bersama si Sally. Nah, hari ini kita bicara sahabat, besok kita akan bicara tentang bagaimana melanjutkan doa butuh copywriting yang tepat ya. Besok ya Kotomi akan sharingkan bahwa chapter 2 nih ya, chapter 1 kemarin Kotomi udah pernah sharing doa butuh copywriting yang tepat. Dan kalau si Sally tadi kan sempat sama saya itu kita berkolaborasi, kita sepakat bahwa ternyata benar doa yang dijawab, doa yang dikabulkan adalah doa yang mendoakan. Tiba waktunya saya pengen coba menyapa teman-teman. Saya akan coba baca ya. Nah, oke, ini udah lebih jelas. Saya akan baca mungkin pertanyaan dan coba Kotomi akan jawab ya. Sekali lagi saya harus katakan kepada teman-teman, Kotomi bukan motivator, aku juga bukan inspirator atau apapun, oke? Labeling daripada orang pandangan kepada saya terima kasih. Namun setelah saya pikir-pikir dalam perjalanan hidup saya benar-benar pure seorang businessman. Dan kalau dikatakan banyak beberapa motivator bilang, Kotomi keren banget, Kotomi bisa mengambil tindakan pukul 0001 orang lain nggak mau kerjakan, Kotomi rela untuk menggerakkan, membantu, mendoakan teman-teman. Salah seorang motivator pun dia ada ya, sering join. Nah, Kotomi ingin katakan bahwa I'm not a motivator, I just a microphone, okay? Aku adalah seperti mikrofon ini yang menyuarakan arti kebaikan, yang menyuarakan inspirasi kebaikan buat teman-teman semua. Saya belajar dari sepasang telinga yang mendengar rintihan tangis teman-teman yang berada dalam kegelapan. Saya belajar dari sepasang mata yang melihat air mata di balik hujan.
saya belajar dari titik yang terendah terjadi dalam hidup saya. Saya berdoa, saya angkat sepasang tangan ini, dan Tuhan menerima saya, Tuhan tolong saya, Tuhan turun tangan. Dan dari situ saya belajar bahwa ternyata doa butuh copywriting yang tepat. Dan ketika saya sudah dipulihkan Tuhan, saya sudah di-reboundkan, maka saya ingin apa pengalaman yang saya dapatkan, apa inspirasi kebaikan yang saya dapatkan, apa motivasi yang saya dapatkan dari teman-teman motivator, apa kisah-kisah maupun hal-hal yang baik yang saya pelajari dari almarhum Amachen maupun kakek saya, ayah saya, ibu saya, yang menjadi pengalaman yang berharga. Bahkan proses bisnis saya coba lewat satu mulut ini menjadi mikrofon untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada teman-teman semua. Oke, saya pikir ini menarik kalau misalnya, ini padahal saya siapin untuk tadinya biar fokus ya, tapi ternyata suara saya, mungkin ini saking sunyinya. Nima gimana nih? Masih ada yang mau ditanya? Banyak banget kok yang mau ditanya, tapi waktu terbatas. Ya udah, coba deh 1-2 pertanyaan, ayo Kotomi akan coba jawab. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Saya belajar dari kalian juga. Kalau saya nggak ada kalian, kan saya nggak tahu sebenarnya di momen sekarang ini kesulitannya itu apa saja yang ada di masyarakat. Hanya sedetik inspirasi. Wow, luar biasa nih Instagramnya. Kotomi, kalau tidur jam berapa, bangun jam berapa? Jujur, kalau tidur, saya pernah ngobrol sama salah satu pakar digital di Indonesia, Denny Santoso, itu jam 3 pagi. Jadi sama-sama kami berdoa. Nah, ini ada konten boy, dia tahu tuh, Denny Santoso. Jadi saya pernah ngobrol sama Denny Santoso itu jam 3 atau jam 4 pagi deh. Kita sama-sama berdoa gitu ya. Dan ketika belajar tentang doa butuh copywriting yang tepat, kita menemukan sih, ternyata antara dua orang ya bisa terkoneksi gitu. Bisa terkoneksi loh. Kode ininya ada di mana, saya ada di mana, apa yang dia doakan dan apa yang saya doakan, kami menemukan gambaran yang sama. Waktu itu kalau nggak salah, kode ininya lagi mau cari manajer buat perusahaannya. Terus saya mendapatkan gambaran gitu. Saya juga ikut mendoakan dia gitu ya. Karena waktu itu saya lupa dah kenapa gitu ya. Jadi kita bersahabat juga bersaudara gitu ya. Kita itu saling mendoakan. Jadi saya bilang, Dan nanti saya doain ya supaya dapat yang orang yang tepat. Dan di dalam gambarannya muncul gitu, karakternya tuh mirip kayak gini, dia berasal dari negara ini dan rambutnya seperti ini, brewokan dan sebagainya. Dan itu kode ini tuh besoknya dia tanya, Kotomi, apakah yang digambarkan Kotomi itu seperti ini? Sama loh teman-teman. Wow, koneksinya luar biasa. Nah, sekali lagi saya mesti jawab tentang tadi ya, Kotomi tidur jam berapa, bangun jam berapa? Tidur jam berapa, bangun jam berapa? Saya itu pernah mengalami trauma. Ayah saya berangkat jam 2 pagi dan jam 4 pagi saya terima kabar bahwa beliau telah meninggal. Itu trauma yang cukup mendalam sih ya. Jadi ya boleh dibilang antara jam 2 sampai jam 3 deh. Saya jam 2 lah ya, rata-rata saya istirahat. Sometimes kalau saya nggak bisa tidur, saya jam 3. Lalu kalau ditanya bangun jam berapa, ya saya setel alarm. Setel alarm ya tergantung ya kebutuhan hari itu. Kalau memang harus pergi ke bank, harus pergi kemana ya jam 8 gitu ya. Tapi ya kalau mungkin agak lebih santai karena mall bukanya jam 9 ya 8.30 atau jam 9 ya just oke lah, masih bisa. Oke. Apalagi nih pertanyaan teman-teman? Melanjutkan yang tadi kok, pernah nggak berpikir seandainya atau kenapa aku? Seandainya atau kenapa aku? Ya, kenapa aku yang, misalnya, mungkin ini maksudnya kenapa ya aku yang mengalami kejadian kehilangan ayah, seandainya ayah masih hidup, ataupun
seandainya saya nggak dikhianatin teman, kenapa aku yang dikhianatin teman? Ya, saat Kotomi sudah bisa berdamai dengan badai di dalam batin, nggak ada gunanya juga ya mimisan terus-terusan, stres berlebihan. Saya pikir kondisi di luar sana jauh lebih banyak yang lebih sulit dari kondisi saya. Dan itu sebuah pilihan sih. Sebuah pilihan apakah saya ingin melanjutkan kehidupan ini menjadi pribadi yang lebih berguna. Karena banyak juga teman-teman kita yang kelihatannya bahagia secara finansial, secara materi, namun mereka hampa di hati. Jadi saya berusaha untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih dekat sama Tuhan. Saya belajar bahwa saya punya kegagalan dan kesalahan. Saya belajar bahwa inilah waktunya selagi diberikan Tuhan satu kesempatan, second chance ya, kesempatan kedua dalam kehidupan, maka saya harus lakukan hal-hal yang bisa menjadi kebaikan buat teman-teman dan juga memuliakan Tuhan. Oke? Wah, ini kayaknya saya mesti jaga-jaga nih, jangan sampai kehilangan wifi-nya ya. Jadi Kotomi nggak hilang, tenang aja, masih ada. Jadi saya akan save ya. Kalau bicara promosi, besok deh Kotomi akan bagi-bagi info tentang promosi apa yang ada. Thank you ya buat semuanya, kebersamaan yang kita bisa lewati. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita sehat, kita bisa saling mendoakan, dan Kotomi pribadi mendoakan buat teman-teman semua, kurang lebih 60 orang di sini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua dengan sehat, damai sejahtera, sukses, dan tentunya aman, dijauhkan dari corona, dan mempunyai kesempatan yang indah ketika nanti kita bangun dengan sepasang mata yang terbuka, tersenyum, dan ingat bahwa kalau masih diberikan kesempatan untuk bangun, artinya masih ada lembaran baru yang Tuhan ingin teman-teman tuliskan dalam perjalanan Anda berikutnya. Kotomi menantikan kisah sukses Anda, dan ingat loh, tadi Kotomi bilang, keluarlah dari grup-grup yang bisa membahayakan Anda, grup-grup negatif yang nggak penting. Ini 0001, jam segini udah nggak ada orang yang peduli kamu. Ini waktunya kamu untuk cek sebentar WhatsApp grup mana yang nggak penting. Anda bisa keluar, nggak usah pusingin apa kata orang, nggak usah sungkan. Kita harus berani untuk menuju ke next level, dari titik yang terendah menuju ke titik yang terindah. Terima kasih, sampai ketemu esok pagi.